Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formulasi fungsi permintaan dan penawaran serta kurva permintaan dan penawaran dibuat oleh Indaka Mahir Abid absen 11 dan Yusuf Andre Sutejo absen 29. Daftar isi 1. Formulasi fungsi permintaan dan penawaran. A.1 Pengertian fungsi permintaan. B.1 Sifat fungsi permintaan. C.1 Rumus fungsi permintaan. D.1 Hukum fungsi permintaan. E.1 Elastisitas fungsi permintaan. F.1 Pengertian fungsi penawaran. G.1 Sifat fungsi penawaran. H.1 Rumus fungsi penawaran. I.1 Hukum fungsi penawaran. J.1 Elastisitas fungsi penawaran. 2. Kurva permintaan dan penawaran. A.2 Pengertian kurva permintaan. B.2 Faktor yang mempengaruhi permintaan. C.2 Faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. D.2 Gambar kurva permintaan. E.2 Pengertian kurva penawaran. F.2 Faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. G.2 Gambar kurva penawaran. Formulasi fungsi permintaan dan penawaran. A.1 Pengertian fungsi permintaan. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan berasal dari dua kata, yaitu fungsi dan permintaan. Fungsi adalah ketergantungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi secara umum ditulis Y sama dengan F dalam kurung X kurung tutup. Secara grafik digambarkan dengan Y sama dengan sumbu vertikal, X sama dengan sumbu horizontal, dan F menyatakan ketergantungan Y terhadap X. Sedangkan permintaan adalah banyaknya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. B.1 Sifat fungsi permintaan. Fungsi permintaan bersifat negatif, artinya jika nilai P bertambah maka nilai Q akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, hingga suatu saat nilai P akan menyentuh titik tertinggi atau harga maksimal, titik Q akan menyentuh titik terendah atau barang tidak ada. Sebaliknya, Q akan menjadi barang bebas jika titik P mencapai titik terendahnya atau harga nol atau gratis. Titik-titik pada fungsi permintaan tidak dapat memiliki nilai negatif dan tidak mungkin bernilai tak terhingga. Ini berarti fungsi permintaan selalu terletak di kuadran 1. Fungsi permintaan bisa berbentuk linear atau kurva. Fungsi permintaan memiliki fungsi 1,1, artinya satu titik P hanya untuk satu titik Q. Begitu juga sebaliknya. Misalnya pada tingkat harga P 500, jumlah barang Q yang diminta adalah 5 buah. Pada tingkat harga 100, jumlah barang yang diminta naik menjadi 10 buah. C.1 Rumus fungsi permintaan. QD sama dengan A min B dikali PD. Keterangan A dan B adalah nilai konstanta, QD jumlah barang yang diminta, PD harga barang yang diminta. Atau P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Keterangannya, Q1 adalah jumlah barang awal, Q2 adalah jumlah barang akhir, P1 adalah harga barang awal, P2 adalah harga barang akhir. Untuk contoh soalnya, perhatikan soal berikut ini. D.1 Hukum fungsi permintaan. Apabila semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin dikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan.
Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang dipasarkan. Sebagai contoh, dalam kenaikan harga akibat penurunan penawaran adalah ketika musim kemarau atau gagal panen, menyebabkan harga beras meningkat. Elastisitas fungsi permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas fungsi permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Dan sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus berikut ini. Keterangannya, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, ED adalah elastisitas permintaan. Dengan contoh soal sebagai berikut. Macam-macam elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terdiri atas 5 macam, yaitu terdapat di dalam tabel di bawah ini. Menghitung elastisitas permintaan secara matematis. Dari rumus elastisitas, E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q menyatakan bahwa delta Q per delta P adalah turunan pertama dari Q atau Q1. Contoh soalnya sebagai berikut. Pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang melibatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi pemasaran. Sifat fungsi penawaran. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Bila harga barang naik, dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien dari fungsi penawaran selalu positif. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah atau barang dan jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran adalah sebagai berikut. Rumus fungsi penawaran. Fungsi penawaran didapatkan dari dua data atau lebih dari proses penawaran di pasar pada suatu waktu tertentu. Berikut ini adalah rumus untuk menentukan fungsi penawaran. Untuk contoh soalnya ada di bawah ini. Hukum fungsi penawaran. Dalam sebuah hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga, dan dengan demikian bunyi hukum penawaran adalah apabila semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan, dan sebaliknya semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Elastisitas fungsi penawaran. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang.
Dan sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus berikut ini. Untuk contoh soalnya ada di bawah ini. Macam-macam elastisitas penawaran. Seperti halnya elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga terdapat 5 macam, yaitu terdapat di tabel bawah ini. 2. Kurva permintaan dan penawaran. A.2. Pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. 3. Harga barang lain yang terkait. 4. Berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau penggenap. 5. Tingkat pendapatan per kapita. 6. Dapat mencerminkan daya beli. 7. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat, jumlah penduduk. 8. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tersebut, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. 9. Perkiraan harga di masa mendatang. 10. Distribusi pendapatan. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Jika naik, maka kurva akan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Jika turun, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Harga barang subsidi. Jika naik, bergeser ke kanan, dan jika turun, bergeser ke kiri. 3. Harga barang komplementer. Jika naik, bergeser ke kiri, jika turun bergeser ke kanan. 4. Pendapatan. Jika naik bergeser ke kanan dan jika turun bergeser ke kiri. 5. Selera. Jika naik bergeser ke kanan dan jika turun bergeser ke kiri. 6. Jumlah penduduk. Jika naik bergeser ke kanan dan jika turun bergeser ke kiri. 7. Prediksi. Jika naik bergeser ke kanan dan jika turun bergeser ke kiri. Berikut adalah gambar kurva permintaan. Dari contoh gambar kurva di atas dapat disimpulkan bahwa jika harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok, yaitu di titik A. Ketika harganya turun menjadi 18.000, akibatnya bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 menjadi 140 mangkok, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Contoh ini dapat diilustrasikan dalam kurva berikut ini. Pengertian kurva penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Hukum tersebut
menyatakan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitasnya yang dipasok juga turun. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kufra penawaran. 1. Harga dari barang itu sendiri. Jika kufra naik, maka bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jika turun, bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. 2. Harga barang terkait. Jika naik, bergeser ke kiri, dan jika turun, bergeser ke kanan. 3. Biaya produksi. Jika naik, bergeser ke kiri, dan jika turun, bergeser ke kanan. 4. Teknologi. Jika naik, bergeser ke kanan, dan jika turun, bergeser ke kiri. 5. Jumlah produsen. Jika naik, bergeser ke kanan, dan jika turun, bergeser ke kiri. 6. Kebijakan pemerintah atau pajak. Jika naik, bergeser ke kiri, jika turun, bergeser ke kanan. 7. Subsidi. Jika naik, bergeser ke kanan, dan jika turun, bergeser ke kiri. 8. Prediksi. Jika naik, bergeser ke kiri, dan jika turun, bergeser ke kanan. Berikut adalah gambar kufra penawaran. Dari contoh di atas dapat diambil bahwa pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok, dan seterusnya. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kufra permintaan. Bila teknologi meningkat, maka kufra penawaran sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kufra penawaran bergeser sejajar ke kiri. Contoh ini dapat diilustrasikan ke dalam kufra berikut ini.